salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak sebelum kita beristirahat malam, kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Inilah kami, ya Tuhan, para hamba-Mu yang bekerja sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan, kami sudah letih dan akan beristirahat malam untuk memperoleh kekuatan baru daripada-Mu. Sebelumnya kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami rindu sapaan-Mu. Biarlah Roh-Mu memberikan kuasa sehingga kami benar-benar memahami kehendak-Mu serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8, dan menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Setiap jemaat dikunjungi oleh Tuhan. Tidak lama setelah jemaat, yaitu persekutuan 2 orang dan lebih yang percaya kepada Tuhan Yesus, bertumbuh dengan dinamika yang beraneka seperti 7 jemaat di Asia Kecil, ternyata dikunjungi melalui utusan Tuhan dan disapa secara spesifik. 7 jemaat di sini disebutkan yang dikunjungi dan disapa. Kunjungan dan sapaan itu berlangsung di saat perkembangan atau pertumbuhan jemaat yang sedang mengalami rintangan berat dari penguasa Romawi. Tampaknya perkembangan kekristenan sudah diperhatikan kekaisaran Romawi yang rakus kuasa duniawi dengan menjajah banyak kerajaan atau bangsa-bangsa pada masa itu. Oleh karena kerasnya kekuasaan itu, maka Tuhan pun melalui utusannya yang tergolong orang cerdas, rajin, dan penuh kasih, amat tekun menulis dengan gayanya yang khas, seperti Yohanes memakai simbol-simbol untuk bisa menutup perhatian penguasa, namun bisa dimengerti oleh warga jemaat Tuhan. Demikianlah Yohanes dari pengasingannya di pulau kecil bernama Patmos menyampaikan pesan Tuhan. Dia mengaku bahwa kedatangannya melalui surat ini bukanlah hanya dirinya saja, melainkan juga dan dari Yesus Kristus, katanya, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amat jelas bahwa melalui surat itu Kristus
diberitahu berperan penting dalam setiap ungkapan atau kata dan kalimat yang ditujukan kepada setiap jemaat dan pembacanya. Kristus yang dinyatakan ikut di dalam surat itu adalah Kristus yang hidup dan berkuasa atas raja-raja bumi. Diakhiri dalam firman bacaan malam ini bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang akan ada. Tentu maksud Tuhan mengunjungi dan menyapa jemaat adalah untuk meneguhkan hati setiap anggota jemaat agar mereka kuat teguh dalam setiap rintangan yang sedang dihadapi. Anggota jemaat diingatkan agar tetap setia dalam kasih terhadap Tuhan dan sesama, serta setia dan tekun dalam penyembahan kepadanya. Tentu diperlukan peningkatan pelayan, bukan yang suam-suam kuku, melainkan kehangatan, sehingga Tuhan mengatakan agar kembali kepada kasih mula-mula. Ini mau mengingatkan bahwa di awal itu mereka begitu hangat, oleh karena itu perlu ditingkatkan pelayanan supaya mereka tetap di dalam kasih mula-mula yang hangat, yang akrab itu. Sapaan Tuhan di samping apresiasi setiap jemaat juga disertai dengan teguran sesuai dengan kelakuan yang perlu dikoreksi, diperbaiki oleh warganya. Dan tentu pola itu tetap berlaku hingga sekarang ini di zaman kita, bahwa Tuhan datang menyapa kita, tapi sekaligus juga ada teguran untuk mengoreksi, memperbaiki kita. Nama baik suatu jemaat bukan ditentukan nama yang dicetak dalam plang nama atau dalam kop surat, melainkan dalam perangai dan soliditas warga dan pengerjanya. Tentu kita mengerti semuanya bahwa yang dimaksudkan perangai yang baik itu atau nama baik jemaat itu tampak dalam kehidupan sehari-hari, bukan di dalam tulisan atau goresan cat yang besar dan indah. Oleh karena itu, marilah kita selalu ingat bahwa Tuhan datang melalui utusannya dan menyapa kita semua untuk meneguhkan, menggairahkan hati umatnya dalam peningkatan penyembahan yang kudus kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas kunjungan dan sapaan-Mu ya Tuhan Yesus, baik secara pribadi maupun secara bersama dalam jemaat. Melalui kedatangan tengah-tengah kehidupan kami diteguhkan menghadapi setiap situasi, baik atau tidak baik, untuk tetap berada dalam kasih serta pemujaan bagi-Mu. Kami senantiasa ingat saudara-saudara kami yang mungkin sepanjang hari ini tidak memperoleh rezeki bahkan kebutuhan kesehariannya. Tuhan, biarlah mereka tetap bisa tertolong melalui saudara-saudara yang dekat di samping mereka, dan senantiasa kami serahkan supaya ke depan mereka punya pekerjaan, mempunyai sumber kehidupan. Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan tubuh kami. Biarlah Engkau memeliharanya Tuhan, sehingga esok pagi kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk boleh bekerja, melakukan tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dalam segala dosa kelemahan kami.
sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.